Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mari kita mulai pembelajaran dengan baca doa. Silakan ketua dipimpin doanya. Baiklah, Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan isi Bu. Bu Sinta baru nyampe. Baik, kita lanjutkan pembelajaran. Silakan Nancy, apa arti dari makhraj huruf? Makhraj huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf serta penjelasan perbedaan satu huruf dengan huruf lainnya. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari sifat huruf. Apa sih sifat huruf itu? Sifat adalah menurut bahasa suatu nilai serta ilmu, putih, hitam, dan lain-lain yang menyertai sesuatu dan bukan hakikat benda tersebut. Yaitu tata cara mensifati sebuah makhraj dengan jahar, rakhwa, syiddah, dan lain-lain. Kemudian sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Satu, sifat asliyah atau lazimah. Bapak Ibu, saya bacakan materinya. Saya ulang kembali ya. Sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat asliyah atau lazimah. Kedua, sifat maridah. Apa sih sifat asliyah dan lazimah? Sifat asliyah atau lazimah yaitu sifat yang masih ada pada setiap huruf seperti hamas, jahar, rakhwa, syiddah. Kalau sifat maridah yaitu sifat yang atas kemudian dalam kondisi tertentu seperti tebal, tipis, ikhfa, idgham, dan lain-lain. Ikhfa, idgham itu tajwid yang mengikutinya belakang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat asliyah atau lazimah. Sifat asliyah atau lazimah terbagi menjadi dua, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Materinya adalah sifat al-hamas, lawannya sifat jahar. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa ngejelasin nggak sifat hamas dan ajahar? Saya Bu, Silakan Bu Titung. menurut hamas, menurut bahasa berarti khofa, artinya ringan, kosong. Menurut istilah ialah mengalirnya nafas ketika huruf diucapkan karena lemahnya sandaran huruf pada makhraj. Karena itu, hamas dikelompokkan menjadi sifat lemah. Huruf hamas adalah tahatsahu syakhsun sakat. Lawan dari hamas adalah al-jahar, ya. Tahannya aliran nafas ketika huruf tersebut diucapkan karena kuatnya pijakan makhraj huruf-hurufnya. Karena itu, jahar dikelompokkan pada sifat yang kuat. Contoh hamas, contohnya adalah yasluna. Oke, Bu Jujung, coba praktekkan ke depan biar teman-temannya tahu gimana cara melafalkan sifat jahar. Baik, terima kasih. Silakan, Bu Jujung. Teman-teman, saya kasih contoh yang mengandung sifat hamas ya. Contohnya yasluna. Jadi taknya itu enggak seperti enggak kayak gitu ya, tapi ada keluar nafas sedikit. Yasluna.
Terima kasih. Oke, silakan Bu Jujun. Terima kasih, hebat Bu Jujun. Selanjutnya adalah sifat istighfar dan istighfar. Coba Bu Nuri dibaca Ya, sifat istilah dan istighfar. ya. Terima kasih Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih. Sifat isti'la mengangkat lidah ke langit-langit atas ketika huruf diucapkan. Karena kuatnya pijakan huruf pada makhrajnya. Karena itu sifat isti'la dikelompokkan kepada sifat kuat yang terhimpun dalam khusul daftir. Sedangkan lawannya adalah sifat istifal. Menurut bahasa, khifagu artinya merendahkan, merenggangkan. Karena itu sifat istifal ini dikelompokkan kepada sifat yang lemah. Ya, dan contohnya silakan Bu Nuri praktekkan ke depan. Baik teman-teman, terima kasih Ustazah. Saya diberi kesempatan untuk memberikan contoh huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah naiknya angka lidah ke atas langit-langit atas sehingga menimbulkan suara huruf yang kuat dan tebal seperti sod, bod, o, vo, ghain, kho, o. Saya ambil contoh kepada huruf sod. Contohnya seperti minas solihin, as-sabaru, atau huruf wad, walad dolin. Terima kasih Ustazah. Oke, terima kasih teman-teman Bu Nuri. Selanjutnya adalah sifat itbah dan tidak. Menurut bahasa berarti lesak atau artinya nempel atau lekat. Lawannya itu adalah sifat invita. Apa sih itu invita? Invita adalah menurut bahasa adalah ittiraq. Artinya saling menjauh nih Bu, jauh-jauhan dah kita gitu ya. Atau enggak saling berpisah lah, pisah dulu biar anget, biar kangen-kangenan katanya. Yang mencontohkan huruf invita, Bapak Ibu, Ayo, ada yang mencoba? Bu Jujun, Bu Nini, atau Bu Sita? Panarawi ayo. Pak Nari mau coba contoh dari kita? Boleh silakan. إذا السماء انفطرت. Selanjutnya adalah sifat izlak dan sifat ismat. Apa sih sifat izlak? Sifat izlak itu tulisan atau kalamu lepas atau lancar, lepas aja Bu, dilepas kalau cara bacanya, atau kayak kita di jalan tol tuh lancar, nggak ada hambatan. Sifatnya pelafalan huruf yang keluar dari makhrajnya, baik dari ujung lidah yaitu huruf lam, olok, dan maupun dari bibir yaitu huruf fa, ba, mim. Contohnya, lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, cakep. Kemudian saya lanjutkan sifat ismat. Ismat itu menurut bahasa artinya aman atau tercegah. Biasa kalau macet kan agak-agak tercegah buat jalan ya Bu ya. Sebenarnya huruf-huruf ismat menyendiri dalam pembentukan kata dasar dalam bahasa Arab yang terdiri dari 4 dan 5 huruf. Karena beratnya dalam pengucapan, sifat ismat ini dikelompokkan pada sifat kuat. Ada yang mau contohin nggak Bu? Yang sifat ismat? Bu Neni, silakan. Oke, ada lagi? Ayo, siapa? Ayo, siapa lagi? Al-man'u. Benar, ayo. Siapa lagi Bu? Saya Bu. Boleh, Cinta. Sofa. Ya, sofa. Benar, Cinta. Bapak Ibu, dari materi yang sudah saya paparkan ini, sifat-sifat asliah yang berlawanan, ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 Bu. Apanya? Alamat. Oke, 2. Lawannya jahat. Oke, apa lagi? Perempuan. Nah, apa lagi? Yang ketiga, isti'la. Terakhir invita. Oke, dari yang ada saya paparkan, Bapak Ibu sudah memahami sifat kelaziman yang berlawanan. Dari sifat-sifat itu, saya flashback lagi ke awal. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Lawannya Sifat satu huruf. Aduh, boleh. Cerita apa tuh? Sifatul huruf itu adalah karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada setiap huruf hijaiyah ketika diucapkan. Oke. Baik. Pengertian sifat huruf benar banget Bu Sinta.
Pertanyaan selanjutnya adalah sifat huruf terbagi menjadi dua, lazimah dan aridhah. Boleh sih, boleh bantu saya apa sih lazimah dan aridhah itu? Sifat lazimah atau sifat asliyah adalah sifat di mana sifat yang menempel pada huruf tersebut. Jadi sifat itu mesti ada walaupun huruf itu belum diberikan harokat. Sementara sifat aridhah adalah sifat yang ada dalam kondisi tertentu, misalnya ya ikhfa, idgham, izhar dan lain sebagainya, Bu. Oke, baik Bu Esti, terima kasih jawabannya. Bu, ada yang tanya nih contoh dari sifat tawasud dan B-nya. Ada yang bisa diberikan contoh? Saya Nawawi, jawab tuh. Coba Pak Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tambahkan Boleh, cuma apa? ya maluna. Oke, ya maluna. Ya, ainnya dia. Ya maluna. Sampai di sini ceritanya tadi paham? Paham, insyaallah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, cukup sekian materi yang telah kita bahas. Untuk kesimpulannya, saya minta tolong kepada Pak Nawawi untuk memberikan kesimpulan akhir dari materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Baik Ustazah, sifat huruf lazimah yang berawanan itu ada 10. Yang pertama adalah hamas, lawannya jahar. Yang kedua syiddah, lawannya rohwah. Tapi di tengah-tengah syiddah dan rohwah ada namanya tawassut atau bainiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istifal, lawannya isti'la. Kemudian juga yang berikutnya adalah idbaq, lawannya infitah, dan yang terakhir idlaq, lawannya ismat. Oke, benar Pak Nawawi. Jadi ada yang bisa menambahkan dari kesimpulan Pak Nawawi, Bapak Ibu? Saya coba menambahkan ya. Boleh. Karena tadi Pak Narawi hanya menyebutkan jenis daripada sifat-sifat huruf, namun tidak menyebutkan definisi daripada sifat huruf. Oke. Jadi saya coba menambahkan bahwa tujuan kita mempelajari sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Dan sifat huruf itu terbagi dua menjadi sifat asliyah dan sifat aridhah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Esti. Saya akhiri materi kali ini. Terima kasih untuk Pak Nawawi dan Bu Esti. Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan untuk mereka berdua yang telah memberikan materi ini dengan handal dan mahir. Ketua kelas, silakan memimpin doa penutup. Marilah ibu-ibu kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.